Sudahlah, setan yang kayak apapun galaknya nggak akan bisa ganggu saudara. Mau tahu 3 hal yang nggak disukai setan? Cara 1, jangan takut miskin. Ini lawannya yang pertama tadi. Catat apa? Nah, maka itu yang biasa nggak punya duit, bersyukurlah. Karena setan nggak akan bisa ganggu saudara kalau saudara sering nggak takut miskin. Sungguh. Orang yang suka diganggu iblis karena orang itu takut miskin. Malu dong nanti. Atau saya mau tanya kepada saudara. Menurut saudara siapa orang paling miskin di dunia? Itu harus jawab itu. Karena tadi ikut loka karya saya. Ternyata presiden itu orang paling miskin sedunia. Loh, kok bisa? Saudara percaya? Kalau presiden kemana-mana nggak perlu bawa duit? Loh, saya tanya cepat. Enggak. Kartu kredit? Enggak. Kenapa? Lah cepat. Kenapa presiden kemana-mana nggak perlu bawa duit? Berarti miskin dong, nggak punya duit kok. Nah, betul tidak? Jadi orang yang nggak punya duit, saudara, itu biasa. Loh, yang lain nggak amin. Berarti saudara takut miskin. Nomor 2, tidak takut sakit. Jadi kalau saudara nggak takut sakit, setan itu malas ganggu saudara. Nomor 3, kalau saudara tahan dalam penderitaan, setan pun takut ganggu saudara. Jadi 3 musuh tadi bisa kita taklukkan dengan 3 sifat dalam hidup kita. Jangan takut miskin. Jadi yang punya duit bagikan sekarang supaya miskin malam ini. Oke, nomor 2, jangan takut sakit. Nomor 3, jangan takut menderita atau penderitaan. Sungguh semua itu ada dalam hidup Yusuf. Nah, kalau setiga-tiga, saudara, kapan kita dikatakan mati? Ayo, kapan kita disebut mati? Oh, kamu sudah mati. Kan begitu kata firman Tuhan, sebab kamu telah mati. Saudara, ternyata saya menemukan kebenaran yang luar biasa. Neneknya dosa itu namanya tersinggung. Catat. Kalau bahasa Jawa bilang mbae dosa itu. Mbae, tahu kata mbae? Neneknya dosa itu tersinggung. Masa? Betul. Ya, begini ilustrasi cepat-cepat ya. Siapa pernah melayat ke rumah duka, jenazah belum dikubur dan peti belum ditutup? Pernah tahu ya? Loh, saya tanya pernah tidak? Pernah. Oke. Suatu hari saudara melayat dan ngajak teman. Nah, teman saudara ini nggak kenal yang meninggal. Karena saudara ajak, maka dia ikut mendekati peti mati yang belum ditutup. Begitu saudara berdua sampai di depan peti, terus teman tuh ngomong, "Ih, ini orang jelek sekali." Tiba-tiba dari peti teplok nampar temanmu. Jangan dikubur. Kenapa yuk? Loh, kenapa? Ini yang mati diomongin sama temenmu itu, "Ih, jelek sekali ini orang." Terus dibawa plek, nempeleng. Yang dalam peti itu nempeleng. Jangan dikubur. Kenapa yuk? Karena masih tersinggung. Orang mati kok tersinggung, ini bagaimana? Oh, nggak ngeh dari tadi tertawanya telat. Ya ampun. Ingat, neneknya dosa itu apa? Nah, yang suka tersinggung harus disinggung terus. Seperti orang bana tadi, digosok terus kakinya sampai berdarah supaya dia bisa jalan jauh. Serius tak? Sebelum saudara menang atas tersinggung, engkau nggak layak disebut pahlawan. Karena musuh terberat kita adalah keakuan kita sendiri. Jadi yang sudah sebulan nggak ada yang nyinggung, mintalah. Lo benar, minta, singgung sampai kebal. Serius kali kalau saudara nggak pernah menang dalam hal itu. Nah, kalau semua ini kita bisa lakukan dalam hidup kita,
percayalah. Saya ulangi, percayalah. Tidak ada setan bisa mengalahkan kita lagi. Dan begitu Yusuf di penjara dan dia tetap menikmati, maka itu tahun 80-an awal ketika saya dibawa mempelajari Yusuf lebih teliti lagi, saya menemukan sebuah kalimat yang menjadi kunci kemenangan kita semua. Dengar kalimat ini. Ini yang dimiliki oleh Yusuf, maka itu setan nggak mau ganggu dia lagi. Bukan nggak mau, nggak bisa lagi. Yusuf itu punya baca begini. Yusuf itu bisa menikmati dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Hafal? Sambil berak harus mengucapkan itu. Ulangi lagi, 1, 2, 3. Menikmati dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Setan jauh. Nah, begitu masuk penjara, ayat 19 dan 20 dibaca di kamarnya, kejadian 39, setan kaget. Senjata penderitaan yang pertama dikirim, sumur, budak, dikalahkan oleh si Yusuf. Yusufnya menang. Pakai senjata kenikmatan, seks. Kalahkan lagi setannya, Yusuf menang. Setan balik senjata yang pertama lagi, penderita lebih berat, masuk penjara, dalam tutupan, dibelenggu lehernya, dibelenggu kakinya. Yusuf tetap menang. Nah, akhirnya setan ngomong begini, so mulai hari ini sesuka-sukamu, senjata kami sudah habis. Tepuk tangan, betul, tepuk tangan itu saudara. Maka itu kalau kita bisa ulangi, menikmati dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu, maka setan yang kalah, kita yang menang. Dan percayalah, buah yang kita buat akan tetap untuk selama-lamanya dan tidak akan layu. Saya akan akhiri dengan ayat itu, Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15. Ya, nanti kita akan mendoakan tim-tim tadi dari Nabire, tim Mika gak ikut ya, dari Sukapa, dari tempat-tempat yang lain termasuk Sumbagut, Sumatera bagian utara, termasuk Memberamu, Manokwari. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Ya, saya baca dulu ayat yang ke-8 ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah, Roh Kudus engkau jamah kami, supaya kami sadar dengan ketetapan ini, dan aku telah menetapkan kamu, memberikan SK kerajaan surga, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu bagaimana? Tetap, tidak layu, utuh terus saudara, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saya ingin setiap kita menggarisbawahi, menyimpan, mengambil kata di ayat 16, dan aku telah menetapkan. Saudara, tidak ada seorang pun di antara kita, dengarkan ini baik-baik, secara sadar dan waras, tidak mungkin ada orang yang mau bergabung dengan pesat. Kenapa? Karena semuanya tinggal di desa dan tidak ada gaji, hanya persembahan. Saudara punya untuk pilih ke tempat lain, maka itu kalau kita tetap ada di sini sampai hari ini, saudara, kita bersyukur Ibu Kekari Tonang akan menulis sejarah pesat selama 25 tahun ini. Dan supaya dunia tahu, nggak cuma Indonesia. Saya minta kepada Ibu Kekari terjemahkan juga bahasa Inggris supaya orang tahu. Ini pelayanan yang unik sekali. Kita tinggal di desa tanpa gaji. Calvin Harna berdiri. Cepat berdiri kalian. Saudara, inilah sepasang suami istri. Sudahlah.